Zubair Abdul Aziz, panjang umur, sehat walafiat, setiap tahun bisa hadir bersama kita insyaallah. Selanjutnya Al-Mawa'idhul Husna yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Sayyidil Habib Al-Ustadz Nizar bin Husni Al-Aidrus dari RRT Republik Rakyat Tanggul. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أتأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم لقائه وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهدى الله به بشرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وحبيبك المنتقى أبي القاسم سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Mari bersama-sama la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Habaibana al-afadhil, para anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فاز كلب بحب أصحاب كهف فكيف أشقى بحب آل محمد. Anjing menjadi selamat dan masuk ke dalam sorga karena cinta kepada Ashabul Kahfi, maka bagaimana mungkin kita akan celaka jika kita mencintai para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan para habaib kita yang hadir maupun dimanapun berada, semoga mereka senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan matta'anallah bituli hayatihim, kita semua dapat keberkahan dari mereka semua, amin ya rabbal. Khususnya para sesepuh yang hadir dan mendukung acara majlis haul, majlis maulid di pagi hari ini, dan juga sahibul bait, sekeluarga Kiai Al-Haj Abdullah Mukhtar, sesaudaraan, semuanya yang menjadi penyebab pertemuan kita di pagi hari ini. Allah yujzihim khairal jaza. Semua apa yang telah dihaturkan semoga dapat balasan yang lebih baik dari Allah dan semoga dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wurath Rasulullah, para pewaris Nabi dari ahli ilmu,
khususnya muhibbin ahlil bait Kiai Al-Haj Zubair dari Surabaya yang luar biasa membangunkan hati kita dengan kisah-kisah para wali, jundun min junudillah, pasukan dari pasukan Allah yang dikirimkan lewat cerita-cerita yang luar biasa tadi, menambah kecintaan kita kepada para wali, khususnya kepada guru kita Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Semoga kita kedapatan kebarokahan dari beliau, dan semoga kita semuanya diakui sebagai santri beliau dan dapat tempat nanti kumpul bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang hadir, hafizakumullah, athabakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah mencatat saya dan kalian menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Qala ahlul ilm, ahli ilmu berkata, "Lau alimal muluk ma nahnu fih lajalladuna." Seandainya raja-raja dunia tahu dengan apa yang kita rasakan di pagi hari ini, maka niscaya mereka akan memecut kita, menghukum kita, karena ternyata yang istimewa dan yang berharga adalah yang kita rasakan di taman sorga, bukan harta dan jabatan-jabatan yang mereka sandang. Mereka akan cemburu, mereka akan tidak terima. Ternyata bukan harta dan jabatan yang mereka bangga-banggakan adalah yang terbaik. Seandainya mereka tahu, ternyata yang terbaik di dunia ini adalah keasikan kita saat bercerita tentang sang kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keasikan kita saat bercerita tentang para wuraf, para pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sorga sebelum sorga. Seandainya para si kaya raya dan mereka yang punya tahta mengetahui hal itu, la taraku dzu suqin suqah wa dzu imaratin imaratah. Yang punya rumah mewah akan ninggalin rumahnya, yang punya tahta akan ninggalin tahtanya, dan mereka akan datang walaupun merangkak untuk ikut serta mencicipi apa yang kita rasakan daripada ruhaniyah imaniyah yang menguatkan iman dan takwa kita, dan akan menjadi zikrayat, kenangan terindah kita saat nanti kita ketemu di sorga lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak lagi akan mengenang jalan-jalannya ketika di mall, tak akan lagi mengenang ketika dia berada di pasar asik dalam jual belinya. Yang akan dikenang adalah saat kebersamaan sorgawi seperti siang hari ini. Di itu yang akan dikenang. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Ahli sorga satu dengan ahli sorga lainnya saling bertanya-tanya dan saling akan mengenang hal-hal yang pernah terlewatkan dari masa-masa indah. Dan yang terindah adalah saat rindunya memuncak kepada Sayyidul Wujud wa afdal kulli wujud Habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis ini makbul di sisi Allah, membahagiakan para guru kita, dan terutama membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, cerita yang luar biasa. Memang selalu ada yang baru. Saya 3 kali hadir di majelis ini. Setiap Kiai Zubair bercerita tentang sang idola, sang kekasih, selalu ada saja. Stoknya banyak, bahannya luar biasa. Ini kalau perlu saya bukukan ini, ditulis karena menggairahkan sekali. Karena beliau menunjukkan bahwa beliau sangat dekat sekali dengan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya bakhtuh, kita tidak bisa sedekat beliau. Semoga mendengar cerita dari beliau kita keumanan, apa yang didapat oleh beliau kita juga kebagian. Beberapa al-munkirin yang mengingkari kewalian dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki seperti yang telah diceritakan tadi, karena yusahiduna bisyuhudil basyariyah, karena mereka melihat dengan kacamata manusiawi,
Dilihat Abuya lihat TV katanya, atau Buya ngomong tadi kalimat-kalimat yang tak layak untuk disampaikan, padahal itu li takhfifil hal, untuk meringankan keadaan. Karena kalau tidak begitu bisa terbakar seperti yang tadi. Tapi ini awam harus diperhatikan, jangan ditiru-tiru yang kayak gini. Nanti sedikit-sedikit saya ngerokok, ini meringankan keadaan saya, Habib. Saya takut kalau tidak ngerokok saya ngelihat orang ini kayak celeng semuanya. Wah, ini jangan salah paham ya. Atau ngomong kasar, ini takhfifil hal, ini meringankan keadaan. Saya lagi memuncak, jangan lap mehelap gitu ya. Jangan lap mehelap, itu bahasa saya mungkin. Akhirnya saya ingat dengan seorang tokoh sufi yang luar biasa. Katanya beliau, ma'rifatul wali as'ab min ma'rifatillah. Untuk kenal sama orang wali itu lebih susah daripada mengenal Allah. Kenal sama orang wali itu lebih susah daripada mengenal Allah. Allah ma'ruf bikamalihi wa jalalihi. Kalau Allah itu sudah jelas, maha sempurna, semua orang memandang itu, yang beriman ya maksud saya. Tapi orang wali lebih susah. Kita kenalan, mendekat, kenalan sama orang wali itu lebih susah daripada kenalan sama Allah. Karena wali itu katanya beliau misluka, sama seperti kamu. Ya'kul kama ta'kul, yanam kama tanam. Dia makan seperti kita makan, dia tidur seperti kita tidur, sehingga melihatnya kita susah. Podo ae iki, ndelok TV bisa nih. Ya apa ini, sama ini. Kalau bahasanya kafir Quraisy, mali hadar rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Ya apa rasul ini? Mereka melihat Nabi ke pasar, makan, minum. Akhirnya masyhad al-basyariyah, cara pandang kemanusiaan yang dilihat menutupi akhirnya tidak percaya bahwa wali, tidak percaya bahwa nabi, karena dia tergolong sama dengan manusia, sama dengan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya pesan beliau, kalau kau ingin melihat atau mengenal seorang wali, itwi syuhuda basyariyatihi, lipat cara pandang kemanusiaanmu, lipat, jangan dilihat seperti manusia, jangan dilihat sama seperti kamu, dilipat dan penuh keyakinan akan kelebihan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan cerita yang ma'ruf itu yang sering kita dengar para ulama nyampain ketika zaral Imam Syafi'i ila tilmidhihi Imam Ahmad, ketika Imam Syafi'i ziarah kepada Imam Ahmad, muridnya. Di situ angkarat ibnatul Imam Ahmad, mengingkari putrinya Imam Ahmad, mengingkari yang dilihat. Kok bisa ini ada salasa umur, 3 perkara yang diingkarinya. Ada apa? Loh, wahai ayah, kepada Imam Ahmad, ini benar guru antum? Nah, guru saya. Yang katanya wali, mujtahid, yang wara', yang iya. Ini ra'aitu salasa umur yukhalif. Ini 3 perkara ini kayaknya tidak sesuai dengan sifat-sifatnya wali ini. Nah apa? 1, akala katsiran. Tadi waktu makan, makannya banyak sekali. Mosok wali mangane akeh rek. Ini boleh makmuman sama wali yang makannya banyak. Ada seorang Habib cerita di Hadramut itu ada wali kalau makan kurma saking banyaknya sampai nutupi kakinya, bijinya kurma nutupi kakinya, saking banyak makan kurma. Subhanallah. Kalau tidak salah cerita ini saya dengar dari Habib Hashim almarhum As-Segaf, Allah yarhamuhu rahmatal abrar, yang dulu juga ngundang saya kemari. Masya Allah, semoga beliau bersama kakeknya Nabi Muhammad SAW. Itu kalau makan kurma sampai nutupi kakinya. Wow. Orang yang dengar dan baca biografi sampai di sini langsung makmuman lillahi ta'ala ini, karena enak makan banyak jadi wali. Ternyata setelah makan biji kurmanya itu dihitung dan sholat sebanyak biji kurma itu rokaatnya. Jadi kalau 1000 biji ya 1000 rokaat. Boleh dah makmuman apa mufaroko itu? Hah? Niat mufaroko Habib, lainnya aja. Ya Allah, akala katsiran, katanya putri Imam Ahmad ini makannya banyak. Masa wali banyak? Terus yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, nama dan tahajud.
tidurnya tidak pakai tahajud, tidak bangun malam. Masa wali tidak bangun malam? Kan sifatnya ibadur rahman itu kan wa minal laili fatahajjat bihi, tahajud, tidak ada tahajudnya. Ini cocok yang antum suka tidur tidak tahajud ini, wali tidak tahajud ini. Dan yang terakhir, salat subha bila wudu, salat subuh tanpa, salat subuhnya tidak pakai wudu. Tadi saya lihat Allahu Akbar, langsung dari bangun tidur Allahu Akbar. Subhanallah, karena basyariyah ya ikhwan, melihat secara kemanusiaan kayak gitu. Akhirnya ditanya kepada Imam Syafi'i, bagaimana antum ini? 3 hal ini, kenapa kok akala kathiran ini? Makan banyak. Kata Imam Syafi'i, akal tu istisfaan. Aku makan bukan makan nafsu kayak kalian. Aku makan meminta jadi obat, karena to'amut taqi dawa, makanannya orang takwa itu obat. Jadi saya makan banyak niat tadawi, niat berobat, karena makanannya Imam Ahmad adalah obat. Jadi kok sing mangan sing akeh. Ini makanan hol ini obat, entekno kabeh go mulai lek iso. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus antum kok udah tahajud? Ya Allah. Katanya Imam Syafi'i, tadi malam aku menyelesaikan itnatain wa sab'ina mas'alah, 72 masalah fiqhiyah aku selesaikan dari waktu istirahatku sampai subuh, tidak tidur, aku tidak tahajud menyelesaikan masalah fikih sampai 72. Dan satu masalah fikih tidak bisa disanding atau dibandingkan dengan 1000 kali sujud. Kan kita tahu tuh riwayat yang sering disampaikan di pengajian, julusu kasaatan, duduknya kamu dalam satu masalah ilmu lebih baik dari 1000 rakaat. Saya 72 masalah fikih usuliyah semua selesai tadi malam itu, tidak pakai tahajud karena sibuk dengan ilmu syariat. Faqihun wahid, satu orang ahli fikih asyad, lebih dahsyat daripada 70 abid, 70 ahli ibadah. Dalam riwayat alfi abid, 1000 ahli ibadah, itu lebih dahsyat daripada bagi syaitan dari orang-orang yang sibuk dengan ilmu itu. Jadi tidak tidur menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, sholat subuh tanpa wudhu, ternyata memang tidak tidur, dia pakai wudhunya isya. Kan orang wali itu gitu, pakai wudhunya isya, tidak batal wudhunya sholat subuh dengan wudhunya isya. Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun begitu, sholat subuh dengan wudhunya isya. Kita maghrib sama isya aja tidak kuat, tidak usah subuh sama isya, maghrib sama isya sudah 2 kali ke kamar mandi. Luar biasa ini, batal terus ini. Nah ini orang wali ini ternyata dia sampai segitunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan dia yang berkata uhibbus salihin, kata Imam Syafi'i, walastu minhum, aku cinta kepada orang soleh walaupun aku bukan orang soleh, la'alli an ana lebihim syafa'ah, barangkali aku bisa meraih syafaat mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bida'ah, aku benci yang kerjaannya maksiat walaupun kita sama-sama ahli maksiat. Kata Imam Syafi'i bilang begitu. Dijawab sama muridnya Imam Ahmad, tuhibbus salihin wa anta minhum, kamu cinta orang soleh, kamu adalah orang yang soleh, kamu orang-orang yang soleh. Wa minkum sawfa yalqauna syafa'ah, dari kalian ini akan dapat syafaat, akan dibagikan syafaat. Kata Imam Ahmad, wa takrahu man tijaratuhul ma'asi, dan kau tidak senang kalau orang kerjaannya maksiat. Wa waqallah min syarri tilkal bida'ah, dan Allah akan menjagamu dari maksiat-maksiat itu. Dijawab oleh muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita ini bisa selamat. Jadi jangan selalu memandang dengan satu mata melihat orang wali, para ulama, para aulia. Jangan dilihat dengan basyariahnya. Kita harus minta sama Allah. Makanya kata ulama, diketemuin sama orang wali itu sama dengan mencari semut hitam di waktu malam di batu yang hitam. Susah, karena ngumpul sama kita. Bisa jadi yang duduk di sampingnya antum sekarang ini wali dia. Ya kalau tidak waliullah, wali daya jadinya. Bisa saja. Kalau bahasanya Habib Ali Baharun itu dalam Fawaid, wali itu ada yang tahu walinya bahwa dia tidak wali, ada yang tahu bahwa dia wali, ada yang dia tahu wali dan orang-orang tahu bahwa dia wali.
Ada yang tidak tahu bahwa dirinya wali. Ya mungkin antum masuk itu. Antum sendiri tidak tahu bahwa wali. Ya, dari jauhnya mungkin ya, sampai tidak tahu sama sekali, Mas. Ala kulli hal. Artinya itu yang diajarkan ulama-ulama Hadramut kita untuk husnudon kepada semua. Habib Umar bin Hafid itu sering di banyak taujihatnya untuk menanamkan keyakinan bahwa semua para aulia illah, semua adalah para kekasih Allah, semua adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Apalagi kalau rujuk kepada perkataannya Imam Abul Hasan Asyadili itu, beliau mengatakan mahabbatul wali wilayah, mencintai wali adalah sebuah kewalian. Antum cinta enggak sama wali? Cinta enggak kalian sama Abu ya? Ya sudah, wali sudah antum. Wali katanya, dari saking agungnya mencintai wali adalah sebuah kewalian. Man saddaqa bi tariqatina, siapa yang mempercayai dengan jalan kami, kata mereka ahli wilayah itu, maka adalah sebuah makom kewalian. Percaya saja belum cinta, percaya toh sudah menduduki makom kewalian, apalagi sampai cinta, naik pangkat kewaliannya. Ya, semoga cinta beneran, bukan hanya ikut-ikutan dengan para wali-waliullah Allah ini, sehingga terbukti dengan mengikuti langkah-langkahnya di sisa umur hidup kita, kebersamaan yang dibarengi dengan mengikuti dan meneladani akhlak-akhlak beliau. Jangan dilihat cerita-cerita yang tadi yang kita dengar, jangan kita berhenti dalam kekaguman saja, Bapak. Oh, kagum, wah, subhanallah. Jangan berhenti di situ. Banyak hadir hall, dengar, menggugah hati, tapi berhenti di dalam kekaguman. Tidak ada action setelahnya, tidak ada gerakan setelahnya. Makanya yang dilihat kalau para wali, kita lihat bidayahnya. Abuya menjadi seperti itu, besarnya, makomnya. Bidayahnya gimana? Mujahadahnya gimana? Man nadara bidayatar rijal sara siddiqan, wa man nadara nihayatar rijal sara zindiqan. Kita lihat bidayahnya Abuya seperti ini, alim mujahadahnya gimana? Jangan yang kalian ingat Abuya nonton TV, Abuya nonton TV, pulang TV-nya yang disetel. Jangan, tapi lihat mujahadahnya Abuya, sampai ngarang kitab itu keluar dari apa? Kalau tidak mujahadah, mutola'ah, ilmu, sahrul layali, tidak tidur malam, baca, ngarang, kan tidak langsung otodidak. La yuras, ilmu itu sudah diwariskan. Ilmu itu bukan bim abragadabra, pasti sudah lewat di malam-malam yang panjang bersama dengan Quran, bersama dengan hadis, bersama dengan pulpennya, nulisnya, bersama dengan tasbihnya, itu pasti dilewati sehingga sampai ketemu Nabi yakdotan wa manaman. Seperti itu. Jangan lihat kitab mafahim, lihat kitab tahqiqul amali, cuma tinggal beresnya. Lihat di balik itu ada usaha yang besar. Man lam takun bidayatuhu mukhriqah, lam takun nihayatuhu musyriqah. Siapa yang tidak punya mujahadah di awal perjuangannya, tidak akan pernah terbit kebahagiaan dan kekaromatan setelahnya. Tidak mungkin bim salabim abragadabra. Kalau bim salabim abragadabra itu ya nanti ngundang sulap atau ngundang apa itu namanya, sulap merah apa hijau kuning merah kuning itu yang gitu-gitu. Tapi yang seperti ini mujahadah ya ikhwan, yang seperti ini adalah bukan hanya kata-kata, tapi benar-benar la wilayata illa biwasitatil mihrab. Tidak ada pangkat wali kecuali dekat sama mihrab. Saya punya guru, saya cerita aja karena saya muridnya. Saya punya guru tuh Habib Amin Al-Hinduan di Pontianak. Itu tampilannya keren, pakai celana keren, pakai kaos tidak kelihatan, mobilnya mewah-mewah. Banyak orang ingkar, banyak orang-orang ahli syariat ini yang ingkar luar biasa, ini kok keren banget, kok tidak pakai sorban atau pakai sarung, kok penampilannya keren. Kayak tidak punya keramat, kayak tidak punya ibadah, biasa-biasa aja. Saya juga pulang dari Hadramut ada sedikit gimana gitu, juga sama, namanya manusia. Masa guru kayak gini gitu loh ya, masa tidak punya sir. Katanya Habib Abdullah Al-Idrusul Akbar, las sarair illa liman saffas sarair. Tidak ada lal asrar illa liman saffas sarair. Tidak akan pernah punya asrar, rahasia-rahasia dari Allah, berkah dari Allah, kecuali yang hatinya bersih.
Tidak bisa bimsalabim, tidak bisa diproduksi itu, tidak bisa. Itu anugerah dari buah mujahadah. Akhirnya saya kaget. Setelah beliau meninggal, saya disuruh masuk sama anaknya ke rumahnya. Rumahnya mewah, besar. Pokoknya madhar-madhar duniawi. Madharnya itu casingnya casing duniawi banget, ketunyan gitu loh. Ya Allah kok kayak gini. Ternyata saya dinaikkan ke kamar di atas. Kamarnya mewah, besar. Luar biasa. Di balik kamar yang besar itu ada pintu kecil. Pintu kecil. Saya dibukain pintu di situ. Ternyata di situ kamar kecil sekali, tempat khalwat beliau berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditutupi khusyuknya, khalwatnya ditutupi kemewahan biar orang enggak tahu, taunya ya minhum dari golongan sama dengan keduniaan begitu. Tapi di baliknya sarirohnya ahsan wa afdal, lebih bagus daripada alaniyahnya. Dan itu sesuai dengan doa Nabi, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Kalau kita kan terbalik, alaniyahnya yang macai Masya Allah, sorban dipakai KP, BHS, mualamiri, macaknya sudah kayak kalah kiai, kalah Habib, kalah tasbih ini Masya Allah, bukan lagi kaok. Kita ini casingnya bagus, tapi saat kita khulwah, apa yang terjadi? Lebih asik enggak dengan Allah? Asiknya saat bareng-bareng begini, saat kita khulwah, khianat kita. Gampang lihat film-film yang tidak bagus dalam kesendirian, betul? Loh, kok takut ini? Gampang kita khianat, khusyuan kita di depan orang saja, di balik ternyata tidak punya hubungan khusus dengan Allah. Ini Habib secara zahir keduniawian, ternyata di balik itu ada tempat khalwat khusus. Dan saya di Hadramut dulu lihat khalwatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, lihat khalwatnya Habib Abdullah Al-Idrusul Akbar, lihat khalwatnya Syekh Sayyid Ali Khalid Ghazam dan semacamnya, banyak para wali-wali. Mereka meninggalkan itu, mereka meninggalkan bukti, bukan hanya kata, meninggalkan bukti bahwa mereka habiskan malam harinya dalam berduaan dengan Allah dalam kesepian saat semua orang tidak ada yang tahu. Dan mereka wali itu kalau sudah asik sama Allah, mereka tidak ingin diketahui oleh orang. Orang pacaran itu asik kalau tidak ketahuan. Bersepi-sepi itu lebih asik daripada berame-rame, itu kekasih. Betul? Kalau rame-rame tidak bebas. Mau gini udah enak, mau gini udah enak. Karena kalau sepi-sepi asik. Cinta dengan Robnya itu begitu, semakin sepi semakin asik dia. Bahkan kalau ketemu, ketahuan, punya hubungan khusus dalam kesepiannya, mereka ada asik lagi, terganggu, hubungannya sama Allah terganggu. Ada seorang budak yang abid, yang ahli ibadah, kerja di siang harinya, ngelayani tuan, ngelayani pembeli, kerja disuruh-suruh ke pasar. Tidak kelihatan ahli ibadah. Malam harinya masuk kamar, subhanallah, habis waktunya ibadah. Tidak ada yang tahu, puluhan tahun begitu kerjaannya. Sampai satu orang lewat, kok ada cahaya memancar dari sebuah kamar, tembus ke langit cahayanya. Dibuka, assalamualaikum. Ternyata budaknya yang tiap hari disuruh-suruh lagi sujud mengeluarkan cahaya sampai ke langit. Allah tampakkan. Budak ini merasa terganggu. Siapa ini? Mengganggu hubunganku dengan sang kekasih, mengganggu hubunganku dengan Allah. Siapa ini? Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia langsung angkat tangan, ikbit ruhi, cabut nyawaku. Sudah ada yang tahu hubungan aku denganmu ya Allah. Aku terganggu ya Allah, cabut nyawaku. Sudah ada yang mengetahui hubunganku denganmu. Seketika itu juga langsung mati orang ini karena merasa terganggu kalau ketemu sama orang. Kalau kita kan tidak enak kalau tidak ketemu sama orang. Kalau tidak selfie tidak enak kita ini. Baru nyumbang 10 juta sudah selfie, ayo selfie. Tidak enak. Berarti kapan jadi walinya kalau gitu? Hubbus syuhrah, cinta ketenaran, cinta keterkenalan adalah penyakit hijab yang tebal antara kamu dengan maqamul wilayah, dengan makom kewalian. Orang wali itu tidak mau terkenal. Allah yang menampakkan. Kadang dalam satu zamannya Habib Umar Al-Muhdar, itu ada 40 wali yang mastur di makom yang sama dengan Habib Umar Al-Muhdar. Mertuanya Habib Abdullah Al-Idrusul Akbar. Ada 40 wali yang sama derajatnya, lebih suka mahmul, khumul. Ketenaran bagi mereka sama dengan wanita yang haid. Wanita yang haid menutupi dirinya, tidak ada yang pengumuman. Kalau ada perempuan haid teriak-teriak, saya haid, saya haid. Nah, itu kurang baik itu. Ke suaminya aja kadang semesem gitu ya, nggak ngasih tahu. Wali juga begitu ya ikhwan.
Jadi ayo, karena kita berada di zaman yang hubus syuhra, suka ketenaran, sedikit-sedikit status, betul? Kadang fudul juga statusnya. Tidak ada apa-apa, orang lewat di foto. Ada itu foto terus, fotonya siapa tidak tahu, disimpan dari status itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kita berada di maqamul fudul, sering fudul dan ketenaran, ingin tahu bahwa kita ini hebat, kita ini lagi kemana. Allah bin niat dah, niatnya tergantung. Cuma kalau tidak ada manfaatnya, tidak mengembirakan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya itu diganti dengan hal-hal yang berfaedah. Hal-hal yang berfaedah, tidak membesarkan ananiyah, tidak membesarkan saya, engkoiyah bahasa Maduranya, tapi membesarkan nama Allah dan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu guru mulia kita Habib Umar bin Hafid mengadakan nadwa ilmiah, ya, di kota Son'ah Hadramut. Ulama-ulama pada hadir semuanya, berceramah. Saya dari tarekat ini, saya dari ini, aliran ini, saya cerita dengan manajemen dakwah semuanya. Terakhir beliau ceramah, dan di ceramah terakhir beliau, kullun yad'u li hizbih ila hizbih. Semua mengajak kepada golongannya, yang ini ingin besarkan pesantrennya, yang ingin besarkan namanya, yang ini ingin besarkan tarekatnya, yang ini ingin besarkan kelompoknya. Siapa yang besarkan? Allah dan Rasulnya. Siapa yang besarkan? Allah Rasulnya. Banyak kita ini yang kejebak. Buat majelis iya, tapi yang besar bukan nama Allah Rasulnya. Ada ananiyah yang masuk, ada nafsu yang tersembunyi membesarkan namanya. Buktinya kalau membesarkan namanya, kalau ada muridnya atau jamaahnya lari ke majelis lain, dia alergi, ngamuk dia nang di kon, kok pindah madhab kon, kok pindah kamar kon, nang akhirat kok bela sopo. Dia padahal tujuannya ke Allah ke Rasulnya juga. Berarti ada nafsu yang tersembunyi, ingin dibesarkan pengkultusan. Makanya guru mulia itu tidak suka kalau ada besar-besaran banner, besar-besaran foto, menyelamatkan hatinya umat. Takut yang dibesarkan orang lainnya, orangnya, tapi bukan Allah dan Rasulnya. Sehingga sering diingatkan kepada kita, dan itu bertolak belakang dengan sifat-sifat para aulia. Semoga hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberikan kepantasan untuk mencintai dan dicintai oleh para wali-walinya Allah. Amin ya rabbal. Saya tidak kaget lihat Kiai Zubair dengan rohaniyahnya menyampaikan, sedikit-sedikit meneteskan air mata. Saya tidak kaget karena beliau dekat sekali dengan waliullah, gurunya Buya Muhammad Al-Maliki. Bahkan katanya sering mijet dan semacamnya. Waduh, namanya beliau sudah ada di hatinya Abuya. Kata ahli ilmu, kalau kau ingin cepat sudah dicintai Allah, maka buat namamu ada di hati waliullah. Karena hatinya para wali itu tempat turunnya waridat, tempat turunnya asrar dari Allah. Hatinya selalu menyambung, selalu terpantau dengan rahmat Allah, selalu basah dengan rahmat Allah. Ketika di hatinya wali itu ada namamu, kau dapat juga. Kalau bahasanya Habib Umar bin Hafid, nahnu kanahrin, kami ini sama dengan sungai. Siapa yang ada di jalan sungai itu akan kami lewati, akan kami basahi, akan kami kasih. Pokoknya ada di darab, di jalannya, wasal, akan nyampe, pokoknya ada di jalannya. Apalagi ada di nama hatinya, namanya ada di hati wali itu. Waduh, apa yang didapat oleh Sayyid akan didapat oleh beliau. Dan beneran saya juga baca riwayat itu kemarin. Apa yang dirasakan oleh gurumu, kau akan merasakannya jika namamu ada di hatinya. Kau tidur, kau banyak main, ilmumu tak seberapa, tapi namamu ada di hati gurumu. Gurumu ibadah, tahajud, wirid, ilmu, kemudian dapat waridat yang besar, dapat anugerah yang besar, bahasa hatimu gurumu. Kau di waktu yang sama, walaupun kau di tempat yang berbeda, kau akan mendapatkan kenikmatan yang sama. Dia nangis dalam khusyuk kerinduan, kau akan kesetrum. Walaupun kau di Indonesia, gurumu di Yaman, gurumu di Mekah, kau akan kedapatan juga, kau akan khusyuk juga. Padahal mujahadahnya tidak sama, tapi karena namamu sudah kecantol di hati wali itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saya luar biasa senang lihat antum semangat.
ada wali, ada orang soleh, datangi. Jangan nunggu hanya momen-momen hal kayak gini. Kalau kayak gini kan untuk mendaftarkan diri supaya namanya dikenang, dihafal, itu kan susah kalau cuma salaman. Apalagi salamannya cuma salaman-salaman gaya umum gitu ya. Kadang tangannya salaman, kakinya nginjak kadang. Wah, itu nyakiti. Kasih waktu ya ikhwan, antum sama keluarga ziarah ke Habib Fulan yang wali, yang soleh. Tujuannya satu, Habib saya cuma satu, nama kami biar antum ingat, itu saja. Kalau antum datang pas disebut nama antum, berarti dia sudah ingat. Wah, antum sorga yang antum dapat lebih banyak dari yang antum keluarkan, dari harta, dari ongkos dan semacamnya. Tujuannya supaya apalagi sampai namanya antum disimpan di HP-nya, tahu dengan nomor. Waduh, ini hubungan yang luar biasa. Dicari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahu sallallahu Muhammad, itu menghabiskan hari-harinya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'iyatihi. Itu ya apa caranya supaya dikenang sama Nabi? Sahabat itu banyak, Bapak. Di Haji Wada saja rawi menyebutkan kurang lebih 124.000. Gimana Nabi mau ingat satu-satu dari namanya? Susah kan, banyak. Walaupun dalam hadis Nabi tahu setiap kelakuan umatnya, tapi untuk tahu hafal satu persatu, berkomunikasi kan susah kan, banyak orang. 124.000 itu banyak. Wah, ini 50.000 aja sudah banyak ini. Ada 1.000 apa 2.000 ini. 124.000 itu banyak. Sehingga sahabat itu dalam riwayat hadis-hadis yang saya baca, banyak cari perhatiannya Rasulullah buat hal-hal yang aneh supaya dikenang sama Nabi. Banyak yang kayak gitu. Ya apa, supaya namanya teringat. Contoh nih, Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh, ini yang kita cari kalau dekat sama orang wali gitu ya apa, supaya nama kita kecantol ke hatinya gitu. Ada sahabat namanya Fudalah ibn Mulawih. Ini Fudalah, dia dengar kabar bahwa Nabi ada musuhnya Rasulullah yang sangat membenci sama Nabi. Benci banget, suka ngolok Nabi, suka menyakiti Rasul, menghina Nabi. Kepala suku lagi didatangi sama dia demi cari perhatian Nabi nih. Berani dia masuk ke areal musuh, ngintip dia, memata-matai, berhari-hari mencari tahu geraknya, dicari mana yang musuhi Rasulullah itu. Setelah ketemu, dekat sama targetnya, dibunuh. Berhasil membunuh, bahagianya luar biasa karena tahu ini bikin senang, bikin bahagia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pulang dia ngadep Rasulullah, bawa hal yang besar. Ya Rasulullah, aku sudah membunuhnya, fulan bin fulan yang suka mengganggumu, kepala suku itu. Aku sudah membunuhnya, aku berhasil ya Rasulullah. Namaku fulan, mengenalkan diri, setor laporan, tujuannya biar Nabi kenal, tahu. Kata Nabi dengan bahagianya, ahda lahu al-asa. Nabi ngasih hadiah tongkat, ambil tongkat ini untukmu. Tidak dikasih hadiah uang, tidak dikasih hadiah jabatan, dikasih tongkat, ambil ini tongkat untuk bawa pulang. Maha dia Rasulullah, apa ini tongkat ini? Kata Nabi, hadza baini wa bainaka yaumal qiyamah. Tongkat ini tanda antara aku denganmu di hari kiamat. Biar ingat. Allahu sallallahu Muhammad. Pulang orang ini, ya Allah, daripada mikul emas sampai 1 kilo, 2 kilo, sampai segunung emas, tak bisa dibandingi dengan tongkat hadiah dari Nabi. Karena ini adalah perjanjian antara aku dengan Rasulullah. Berwasiat kepada keluarganya, kalau aku mati, tongkat ini masukkan dalam selimut kafanku, akan aku bawa menghadap Nabi di padang mahsyar saat 1000 kaki diinjak ribuan kaki, saat berjuta manusia di situ, akan aku angkat tongkat ini untuk mengenalkan diriku di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar dapat perhatian khusus, punya kenangan khusus antara dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi dalam kitab Asy-Syifa lil Qadhiyat yang sering saya sampaikan di bulan Maulid kemarin, Abu Mahdhura kanat lahu qussah. Abu Mahdhura ini punya rambut depannya panjang, belakangnya pendek. Biasanya orang rambut panjang belakang apa depan? Belakang, jadi berondong gitu ya, jadi panjang. Ini yang panjang di depan sampai nutupi wajahnya. Idza qa'ada, kalau duduk, ashabal ard, rambutnya nyentuh ke tanah. Jadi banyak teman-temannya, loh, kok aneh rambutnya panjang di depan, model masa kini bagaimana ini?
Potonglah yang depan itu, nutupi pandangan matamu. Lima la tahluquha, kenapa tidak dipotong? Potong. Apa kata dia? La ahluquha abada. Selamanya tidak akan aku potong ini rambut. Loh kenapa? Kenapa rambutmu kok istimewanya? Ada apa? Sya'run qad massathu yadun nabi. Rambut ini pernah disentuh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kenangan indah dengan rambut ini, tidak akan saya potong, biar saya begini sampai mati. Ini pernah dipegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Panjang dilihat aneh sama orang, nggak apa-apa, nggak ngurus, karena saya punya kenangan indah. Rambut saya pernah dipegang Nabi Muhammad, tangannya Nabi pernah nyentuh rambut saya akan bawa mati buat kenangan nanti kalau pulang hadap Allah ngelihat saya Nabi ini rambut yang pernah dipegang. Apakah akan disiksa? Apakah akan diazab jika ini rambut pernah dipegang, disentuh oleh tangan yang mulia? Jasadun tamakkana hubbu ahmada fi tallah innal arda la tubli fa kaifa tubli wa hubbuhu fi qalbihi wa madhu fi. Demi Allah, sebuah jasad jika isinya Nabi Muhammad, demi Allah aku bersumpah bumi tidak akan memakannya. Bagaimana bisa bumi memakannya? Di hatinya ada cinta kepada Nabi, dan lesan dan mulutnya selalu basah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benteng untuk dia selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan, kalau begitu, ikhwan, akhwat sekalian, para pencinta yang dimuliakan oleh Allah, yang tersisa dari umur kita, ayo kita cari kenangan terindah. Ayo kita cari kenangan terindah sebelum mati, antara kita dengan Nabi Muhammad, antara kita dengan guru-guru kita. Ayo kita cari itu, kita buat apa yang membuat Nabi Muhammad SAW itu senang. Yang terakhir hadis yang ma'ruf sahabat Uqasah itu, yang ketika Nabi mau pamitan, sebelum aku pindah ke Rafiqal A'la, aku meninggalkan dunia ini, mungkin di antara kalian ada yang pernah aku zalimi, pernah aku pukul, pernah aku ambil hartanya. Qisas, al-qisas, al-qisas, balas sekarang, balas sekarang. Nabi mau bersih-bersih sebelum menghadap Allah. Nabi mau bersih-bersih, ngumpulin sahabatnya, takut ada yang terzalimi. Nangis para sahabat, mana ada yang terzalimi? Justru kedatanganmu membawa cahaya Islam ya Rasulullah, hidayah ya Rasulullah. Kami berutang budi kepadamu ya Rasulullah, tidak ada yang terzalimi, tidak ada ya Rasulullah. Nangis semuanya. Poinnya kita harus niru nih, sebelum mati kita bersih-bersih dulu. Jangan sibuk dengan target dunia tiap hari, tiap malam, tiap hari, tiap malam. Menambah kedoleman lagi. Dolim yang sama si A belum selesai, nambah lagi sama si B. Belum selesai sama si B, nambah lagi sama si Z. Banyak banget penghalang-penghalangmu yang akan menghalangi sorgamu. Sekelas Nabi saja mau bersih-bersih sebelum wafat, nanya kepada orang sekitarnya, takut ada yang terzolimi. Sekelas kita kok malah sibuk dengan menambah kedoleman. Wa iyadzubillah, la yadkhulu ahadukumul jannah, tidak akan pernah salah satu di antara kalian masuk sorga kecuali selesai hisabnya, hatta walau latmah, walaupun satu tamparan yang pernah kau berikan kepada orang lain, itu akan harus dihitung, harus dibalas. Sebelum itu tak bisa masuk sorga. Jangan satu sampai keluar darah, satu temparan, 1 rupiah akan menghambatmu ke sorga. Nabi bersih-bersih, sahabat pada nangis. Satu orang dalam riwayat Uqasah berdiri, saya ya Rasul pernah kau zalimi. Apa? Dulu waktu baris di barisan perang, perutku kau pukul, aku tidak terima, sekarang mau balas. Yang lain pada gergetan, kok tega ini kok mau mukul kanjeng Nabi. Anas, hatlil asa, ambilkan tongkat ke Fatimah putriku. Saya dan Fatimah tidak terima. Siapa yang memukul ayahku? Pukul aku saja. Pukul aku saja, katanya. Perintah dari Nabi untuk mengambil tongkatnya. Dipaksa dan diberikan, dikasihkan ke Uqasah. Ambil ini. Ayo, mau mukul kau, silahkan. Dulu waktu kau pukul perutku ya Rasulullah, bajuku terbuka, perutku kelihatan. Biar imbang, biar sama, kau harus buka juga perutnya. Segitunya, Nabi dengan tawaduknya dibuka itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dibuka itu, lari kencang, siap-siap ngambil ancang-ancang untuk memukul Rasulullah dengan sekuat-kuatnya.
Setelah dekat dengan Rasulullah, itu tongkat dilempar jauh, kemudian dipeluk dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sanggup memukulmu ya Rasul? Aku hanya ingin sebelum kau menghadap Allah, kulitku bersentuhan dengan kulitmu. Ada kenangan indah antara aku denganmu ya Rasulullah. Aku hanya ingin sebelum kau menghadap Allah, aku ada kenangan, kulitku pernah menyentuh kulitmu. Dan aku yakin kulit yang pernah menyentuh kulit yang mulia tak akan tersentuh api neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi nih, Habib tambah nih, Suraid, sahabat yang luar biasa. Di Haji Wada, ribuan umat waktu itu ada. Nabi ini dari belakang sama ontanya, nyenggol-nyenggol ke Suraid dari belakang. Faltafattu fa'idha bin naqah. Aku lihat ke belakang, ternyata ada onta, dorong-dorong. Kemudian aku angkat kepalaku, aku lihat Rasulullah di atas onta. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa katanya? Kata Nabi, ala ahmiluka ya Suraid. Kata Nabi, mau goncengan Suraid? Goncengan mau katanya. Mau diajak goncengan. Ya khair, Masya Allah. Sama siapa ini? Sama Nabi Muhammad. Ribuan orang, ini sahabat tidak terkenal, di rawi hadis jarang kita baca. Nabi tidak gengsi mengajak orang itu untuk goncengan sama Rasul SAW. Akhlaknya Nabi Muhammad. Kita kan milih-milih mau goncengan. Sopo kon kok gonceng dengan aku? Oh enggak, jamaah gak kenal. Dek sing suki, ayo goncengan, bayar kok 500. Nabi tidak gengsi, tidak begitu. Tawaduk Nabi, sehingga siapa sahabat yang tidak mencintainya? Karena akhlaknya yang luar biasa. Orang yang tidak pernah dikenal sama orang, sahabat biasa, bawahan, moro-moro sama Nabi diajak digurauin, untanya disotok-sotok begitu. Ayo gonceng, ala ahmiluka, mau saya bawa kamu goncengan? Ya khair, katanya Suraid, kok mali anak, main di anak, saya ada keberatan. Waktu itu saya jalan santai, tidak punya capek, tidak berat. Saya lagi asik berjalan. Demi Allah saya tidak berat. Artinya walaupun tidak gonceng, saya tidak merasa tertolong karena saya jalan santai, tidak merasa bawa berat-berat. Walakin ahrus ala barakat min Rasulillah. Aku rakus sekali dengan barokah dari Nabi Muhammad SAW. Aku ingin buat kenangan bahwa aku sudah goncengan di dunia dan akan aku goncengan lagi nanti di surga ya Allah. Naik Suraid ini goncengan di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ada yang lebih baik digonceng dengan Nabi yang mulia ini. Di tengah-tengah keramaian kayak gitu, Nabi menggonceng Suraid dan itu akan menjadi kenangan terbaik. Ikhwan sekalian, kita tak sezaman dengannya, kita tak pernah menemuinya. Bahkan Abu Ya Maliki mungkin di antara yang banyak hadir kita tak pernah menemuinya. Tapi jujur, kita tidak datang kemari kecuali ada dorongan di hati kita, adalah kecintaan kita kepada beliau semuanya. Dan kita berharap modal yang sedikit ini dapat diakui dan dapat diakui dan dipandang oleh beliau, oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian ingin tahu siapa manusia yang paling pintar membalas kebaikan, tidak ada yang melebihi kepintaran dan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Hal jazaul ihsan ila ihsan, yang paling pintar mempraktekkan ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan benar-benar menghitung sekecil apapun cinta yang ada dalam hati kita. Tidak akan pernah terbuang, tidak akan pernah terlupakan. Walaupun sebiji sawi yang ada akan ada hitungannya di sisi Rasul. Ingat, seorang sahabat yang selalu kerjaannya mabuk, yang selalu kerjaannya minum minuman keras tiap malam, sampai dihukum, sampai iqamatul had dihukum, sampai sahabat-sahabat yang lain juga tidak sabar melihat ini, kok kamu terus yang dihukum, sampai didoain ahzakallah, dalam riwayat laknat doanya, semoga dihinakan sama Allah, ditegur sama Nabi, la takun aunan lisyaitan ala akhik, jangan nulungi syaitan kamu. Orang ini mabuk tiap malam sudah kena setan, didoakan jelek ya tambah jelek, kamu nulungi setan. Kita tahu bahwa sahabat-sahabat banyak mendoakan jelek kepada orang yang mabuk itu. Apa kata Rasulullah? Dibela sama Nabi. Si pemabuk dibela, si pendosa dibela. Jangan kau nulungi setan dengan doa jelekmu. Ketahuilah, inna hadzal rajul, laki-laki ini yuhibbullah wa rasulah, masih ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pemabuk tiap malam, tiap hari, hatinya sudah ketutup dosa terus, tapi di balik tumpukan dosa itu sama Nabi masih dibuka lagi di dalamnya ada Allahnya, ada akunya, ada Rasulullahnya, dihitung sama Nabi.
diperhitungkan sama Nabi, tidak dibuang, tidak dilupakan, bahkan diisyarkan, dinyaringkan bahwa laki-laki ini walaupun pemabuk dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bukan taat loh ya, bukan iman, tapi cinta. Tidak dikeluarkan dari dairah mahabbah, tidak dikeluarkan dari rombongan para pencinta. Walaupun dia mabuk tiap malam, Nabi masih melihat sisi baik ada di balik hati yang paling dalam. Dia masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita berharap seburuk-buruknya kelakuan kita, Nabi masih berkenan mengakui kita. Kita tahu hati kita ini banyak sampah-sampah, hati kita ini banyak hijab, kita banyak dosa, kita nakal, kita zalim, dan hati kita keras. Buktinya berapa bulan sudah sujud kita tanpa tangisan, berapa bulan sudah Quran kita tanpa kekhusyuan, berapa tahun sudah sedekah kita penuh dengan riyaan dan dengan segala sampah-sampah dunia dan dosa yang ada di hati itu. Hati yang paling dalam, saya hanya ingin mengikrarkan kembali bahwa senakal-nakalnya kita semua ini Bapak Ibu, kita masih ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga itu dapat lirikannya Rasulullah SAW, dapat lirikannya para guru-guru kita, dan mereka mau menerima kita serta mau memberikan syafaatnya untuk kita, tidak mengusir kita. Dan hati-hati kalau sudah malas kumpul dengan orang soleh, malas kumpul di majelis maulid, malas kumpul di majelis haul, hati-hati. Idza ra'aita nafsaka mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrud min babillah. Kalau kamu sudah malas dengan orang-orang soleh pilihannya Allah, malas kamu dekat sama mereka, para wali-walinya Allah, majelis maulid, malas, ketahuilah hakikatnya kamu terusir dari rahmat Allah. Kalau terusir dari rahmat Allah, maka siapa yang menolongnya? Kalau sudah terusir, orang tadi mabuk, mau dihukum, mau ngadep Nabi, itu yang dinilai ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tidak mau tahu, lari, tidak mau bertanggung jawab, lari, hakikatnya terusir dari cinta Nabi Muhammad SAW. Saya yakin hadirnya panjenengan ke sini dengan segala beragam dosa dan tumpukan dosanya, hajat-hajatnya, saya yakin di dalam hatinya karena ada kemauan, ada cinta, ada keinginan yang kuat, ingin menyusul keterlambatan, ingin menutupi kekurangan, dan akhirnya mendapatkan pengakuan sebagai umat dan bagian dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di penghujung ceramah saya, mari kita menenangkan pikiran dan hati sejenak. Kita menunduk tanpa menoleh-noleh ke yang lain. Mari kita bermuhasabah. Mari kita yakini. Mari kita hadirkan rindu kita kepada Rasulullah. Mari kita hadirkan cinta kita kepada para wali-walinya Allah. Mari kita daftarkan nama kita, nama yang sering mengotori langit dengan laporan-laporan dosanya, nama yang sering menyakiti Rasulullah dengan pekerjaan perbuatan maksiat-maksiatnya. Saat ini kita bahagiakan Nabi. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Apa yang kita amalkan akan dilihat oleh Allah, dilihat Rasulullah, dilihat al-mu'minun, orang-orang yang beriman yang meninggal dunia, akan dilihat oleh abuya, akan dilihat oleh orang tua kita yang meninggal dunia. Bahagia mereka melihat kita. Ya Rabbi, kami datang kemari membuktikan bahwa di hati yang paling dalam kami ada cinta kepadamu. Kami tahu akan banyaknya tumpukan dosa-dosa kami. Kami yakin dan kami akui akan buruknya perilaku kami serta kezaliman yang kami lakukan. Namun sungguh hati yang paling dalam kami mencintaimu ya Allah. Kami mencintaimu ya Rasulullah. Ke hati yang paling dalam kami mencintaimu wahai para wali-walinya Allah. Dan kami berharap hadirnya kami di tempat ini mendapatkan tatapan khusus darimu saat kau lihat kotor jiwa ini bersih dengan tatapan rahmatmu. Saat kau lihat banyak hajat-hajat kami terkabulkan dengan hujan rahmatmu untuk kami semua. Ampuni dosa kami yang lewat, maafkan salah kami, lembutkan hati kami, beri kami ikhlas di sisa umur ibadah kami, beri kami tawadhu, beri kami istiqamah, sabar di jalanmu. Tetapkan ya Rabbi, fasa'altu min Rabbi as-sabat ala alladhi qad khassani wasidqa fi imani. Aku meminta kepadamu ya Rabbi as-sabat,
tetapkan dalam cinta ini, tetapkan dalam istiqomah, dalam mahabbah, dalam rindu, sampai mati kami dalam keadaan rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa hisbah. Bang, bersihkan hati kami dari cinta keterkenalan, dari hubbul jah, cinta pangkat dan jabatan, dari gila hormat, cabut dari hati kami ya Rabb. Kami hanya ingin dikenal oleh-Mu, dan kami ingin menikmati dan asyik berduaan dengan-Mu, asyik dengan makhluk, hambar dengan Khalik. Itu yang kami rasakan sekarang di sisa umur hidup ini. Buat kami asyik dengan al-unsu billah, asyik dengan Allah, asyik dalam sholawat berdua dengan Rasulullah. Rasakan kepada kami. Hingga umur sekian kami belum merasakan. Asyiknya kami hanya dengan dunia saat kami nerima uang, saat kami kerja di pasar, asyik saat dalam lalai. Kami belum asyik dalam berduaan dengan-Mu, karena hijab hati yang terlalu tebal. Beri kami perasaan ini sebelum kami mati ya Allah. Beri kami perasaan ini, rasa ini sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Biarkan kami merasakannya sebagaimana yang memberikan kepada mereka para wali-wali-Mu, as-saqi baqi. Engkau yang memberikan kepada mereka, berikan juga kepada kami. Engkau yang memuliakan mereka, muliakan juga kepada kami. Jika Kau lihat kami belum pantas, jika Kau lihat kami belum pantas karena nakal dan dolimnya kami, pantaskan ya Allah sebelum kami mati. Minimal kami merasakannya saat sakaratul maut, saat nafas terakhir kami, barengan dalam kerinduan yang memuncak kepada-Mu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Kau perlihatkan tempat kami, turun malaikat memberi kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akhiri hidup kami dengan husnul khatimah, matikan kami dengan iman dan Islam. Husnul khatimah untuk ibu kami, bapak kami, keluarga dan anak-anak kami sekeluargaan ya Allah, sekeluargaan ke sorga kembali bersama ya Allah. Jika mengalirkan berkah guru-guru kami kepada kami semuanya ya Rabbi. Makmurkan pondok pesantren ini, tempat dan masjid ini dengan ibadah kepada-Mu. Sisa umur hidup makmur dengan taat kepada Allah. Buka pintu rezeki yang halal dan barakah. Jadikan persatuan kami karena Allah. Kuatkan hubungan antara kami ya Allah. Kuatkan kekompakan antara kami ya Allah, untuk menghidupkan bumi-Mu dengan cinta kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Hingga akhir hidup kami dengan husnul khatimah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Matikan dalam keadaan Islam dan kumpulkan dengan orang-orang yang saleh setelah panjang umur dalam takwa dan taat kepada Allah, fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam kebaikan dan kelembutan serta keafiatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kepada para habaib, pada para masyayikh atas segalanya, tanpa maksud untuk menggurui. Imtisal amr min sahibil bait. Terima kasih atas baiknya perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.